Allah khairan katsiran. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, malam Senin ini adalah malam pertama kali kita pengajian malam Senin memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia. Kalau saya tidak salah, malam ini malam tanggal berapa ya? Tanggal 7 Rajab tahun 1396. Malam Senin yang lalu ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang antara lain insya Allah nanti akan saya jawab. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya lebih dulu ingin memberikan keterangan untuk mengisi pengajian malam ini. Para hadirin sekalian, semoga bulan Rajab menika saya paling mudah, saya paling ketinggal. Niku tanggal 17 Rajab. Niku tanggal Isra lan Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki termasuk salah satu kisah atau qissah atau qasas yang paling menarik perhatian dan buat umat Islam paling penting. Napa sebabnya kok paling penting? Sebab malam Isra lan Mi'raj niki Gusti Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buktekaken kelayan peninggal, kalayan penyaksian ningali piyambak alam gaib. Ini yang paling penting. Jadi malam Isra Mi'raj ini paling penting penika kang kuwi abukti iman. Iman nika sedaya buka malam ketelekor. Iman ke Allah, ketangki ya Allah, mungkin malam mungkin nikah. Maka Kanjeng Nabi ki budi dunia nih. Saya pecah surga engki saya pasti Kanjeng Nabi. Malaikat sampai dikali nengalih malaikat Jibril menurut ahlina. Jadi setuju bareng alam gaib menikah. Nyata akibat Gusti Kanjeng Nabi. Ini kesempatan penting. Pumun orang pun tak percaya. Gusti Kanjeng Nabi sibuk semeriksaan ini kah. Abeli akan tegul tak percaya. Meskipun saya rasa dulu nih kawan. Aku sebutkan lagi aku ini. Aku kepetuk karo Gusti Allah. Aku guneman matur dhewe nang Gusti Allah. Kondisi tidak percaya anane Gusti Allah. Aku kepetuk karo kabeh nabi-nabi. Pancen temenan ana biasa nabi iki kabeh. Aku kepetuk. Malaikat-malaikat yo kepethuk, malah rupa sing asli aku yo roh wis dikatoni. Ini terditakno. Lah kula nek kalih panjenengan isih durung percaya. Ya jenenge pun mboten percaya panjenengan. Nek sadurunge Mi'raj niku namung ndonge tok Kanjeng Nabi. Aduh mentok akan mbak engko percaya iya engki. Tapi Gusti Nabi Bibi kita bukti kan. Tapi belum Rajab itu tak disini ni kah? Berdana kolam, berdana aras, berdana neraka. Sesaja pun cerita Isra Mi'raj ini kasih penting. Nomor 1. Pas nomor 2. Dalam Isra Mi'raj ni kah mulai itu terpati apa jam 5 betul. Ini kan paling penting.
Kalau selek motor, kisah, cerita, dongeng, hikayat yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam Islam, yaitu Isra Mi'raj. Ulama sudah menerangkan, kalau ada orang tidak percaya Isra bukan Mi'raj, Isra dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Tak percaya, hukumnya kafir. Sebab itu Quran. Kafir. Kalau tidak percaya Mi'raj, lah ini tidak sampai kafir. Sebab kena Kanjeng Nabi itu apa dengan badan, apa dengan roh. Apa roh tok, apa badan dan roh. Dan ini kan beda dua pemangki. Senajan sekuatnya kan ini sarang betina. Nah, melana menabi tak percaya Mi'raj, kena Kanjeng Nabi ngaji badan, ini tak sampai ketika kafir. Kata mau tak percaya tidak cerita Kanjeng Nabi kafir. Engkau lah ketemu Gusti Allah, engkau dah iya, kabar saja kafir menikah. Kita kabar gelak, kena Kanjeng Nabi sareng abot. Ini kita kafir. Tapi man Isra ampun terang kini ke Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mentak percaya pada kita percaya ke Quran, kafir hukum. Mereka mengenai soal hukum. Oleh terus ngatur edek panjenengan supaya keterangan sebagai isi pengajian. Berkisah atau bercerita. Al-Quranul Karim peneka kenging kocak posak dungingan kisah sampai bersurat khusus nyamai surat kisah, surat dongeng atau riwayat, yaitu surat Qasas. Surat Qasas neka yang kidunge Qasas. Memang di dalam Quran itu hampir semua surat itu ada dongeng. Dongeng mengenai nabi-nabi, dongeng mengenai kaum-kaum Ad, Samud, Mu'tafikah, dongeng mengenai raja-raja seperti siapa? Fir'aun atau Dzulqarnain, macam-macam. Kisah di dalam Quran atau cerita di dalam Quran itu ada 3. Ada kisah cerita dongeng sing maksude niku nuduhno nek Quran niku pancen wahyu. Nek Gusti Kanjeng Nabi niku pancen nabi. Nah niku wonten kisah justru untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa Quran itu memang wahyu, bukan karangan orang, bukan karangannya Kanjeng Nabi, dan membuktikan bahwa Kanjeng Nabi yang tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, yang tidak pernah membaca, ya membaca tidak bisa, nulis tidak bisa, supaya jangan dikatakan Quran itu karangan tulisannya Kanjeng Nabi, ya. Nah, itu untuk membuktikan bahwa Kanjeng Nabi yang disebut ummi. Ummi itu artinya orang yang buta huruf. Tak ngerti nulis, tak bisa baca. Itu memang betul-betul Nabi. Buktinya ini kisah. Nah, kisah. Jadi ada kisah yang memang maksudnya membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu Nabi dan Quran itu wahyu. Yaitu kisah satu mengenai Ashabul Kahfi, orang yang ngelet bagai gua 300 tahun
nginep. Ini dongengan sudah terkenal ini. Memang betul ada itu kejadian. Zaman Taurat, Zabur, Injil, sudah ada itu. Ini kejadian lagi konon. Mon orang Yiria korsekor orang Mekah kita tahu macam riwayat tak tahu ngidinga siapa-apa. Mon bisa nerangasi kejadian itu memang Nabi itu. Nah ini kayak tanya Aki Bacet. Di orang Yahudi, di ulama-ulama orang alim orang Yahudi. Teloan saya tanya Aki. Ayo Muhammad, mau baca doa Nabiku, mau baca Quran ini yang dari Allah, tentu kamu bisa jawab. Coba dongengkan 3 cerita. Apa itu? Nomor 1, orang yang pemuda 7 nginep atau tidur dalam gua 300 tahun. Coba ceritakan. Itu 1. Nomor 2, cerita raja yang paling kuasa menaklukkan semua negeri sampai ke barat ke timur, namanya Dzulqarnain. Itu cerita kuno itu sudah. Coba ceritakan. Ini sebagai testing, sebagai ujian apakah Nabi itu Nabi betul apa kata. Mencuma kau ngapa tak kira bisa jawab. Nah, di situ lalu turunlah surat Al-Kahfi yang menerangkan tentang itu. Nah, itu kisah yang membuktikan bahwa Nabi itu memang betul-betul Nabi. Dan Quran ini memang betul-betul wahyu. Bukanlah kereta sepon abis sekolah. Oh, ini bisa diceritakan. Tapi sekalipun begitu orang Yahudi sementak putih gelap tetap tak baca aja. Tetap moker. Tanda ngakoneh Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Mereka stop. Nomor 2, kisah-kisah yang ada di dalam Quran adalah untuk meringankan bebannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk menghibur Kanjeng Nabi, untuk ngedem-ngedem Kanjeng Nabi, untuk meneguhkan Kanjeng Nabi di dalam perjuangannya. Baca kena apa Muhammad, baca masih diujian. Akhirnya baca menang itu. Lara, lakukan yang keliriah, sangsara riah. Benar untuk lebih kita orang sana, kita kau jadi kaum mah di rakyat. Arya cerita Nabi ini Nabi. Ini Nabi, itu Quran. Alkitab. Penderitaannya para nabi-nabi, kesengsaraannya. Ini semua kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua aku ceritakan kepadamu riwayat-riwayatnya para rasul-rasul. Maksudnya ma nusabbitu bihi fu'adak, cerita yang meneguhkan hatimu. Hati Nabi teguh. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Dan semua cerita-cerita ini memang betul dan berisi nasihat serta peringatan kepada orang yang iman. Ini pun terang menikah di dalam surat Hud ayat 120 menegaskan bahwa kisah itu memang ada yang maksudnya supaya Kanjeng Nabi ini mak teguh. Karena Kanjeng Nabi ini bibit dan melas Kanjeng Nabi ini. Tidak punya apa-apa Kanjeng Nabi. Keluarga yang membantu tidak ada. Ini saya kecil pembesar keluarga lengkap diamoso. Kanjeng Nabi tak andi ramah, tak andi itu melas. Tak andi keseh, tak andi apa-apa, tak andi berkah. Sampai akhirnya, sampai akhirnya mana yang kecil. Nah ini kah Mi'raj, Isra Mi'raj nikah. Kuna nikah juga termasuk manusia itu di fuadat. Kanjeng Nabi diropek kayak alam bumi kan nikah.
Daqat alaihi al-ardu bima rahubat. Bumi yang luas mereka arma secopek karena sombong pembantu. Tapi amoso, yakak kanjeng Nabi kalangnya. Itu tuh alam Allah selebar lah bencok kenapa? Memang kanjeng Nabi Sulaiman dari Mi'raj, nak jempur arma sah pelebar. Bantuan dari Allah, dari malaikat, dari nabi-nabi, doa kita teruskan. Ini perjuangan bukan perjuanganmu sendiri, adik atau saudara atau bapak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi kita teruskan. Ini perjuangan dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam. Terus thank you. Bagaimana kita sopu nama? Ya, di Baitul Maqdis. Kan makmum saja. Nabi Ibrahim, semua Nabi kumpul makmum pada kanjeng Nabi. Ayo silakan, maju sana. Ini memang perjuangan terakhir ini dari Nabi-Nabi. Itu kanjeng Nabi berseger, sehat. Ini kisah yang kedua. Yang ketiga, kisah-kisah di dalam Quran. Seperti diterangkan di dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu nabi-nabi juga kaum-kaum yang membantu Nabi, kaum-kaum yang melawan, yang menentang Nabi, itu semua ada pelajaran. Pelajaran di ulil albab bagi orang yang punya pikiran. Itu bisa menangkap pelajaran. Sejarah atau kisah-kisah yang diterangkan di dalam Quran adalah mengandung pelajaran, mengandung contoh-contoh. Buat siapa? Buat semua. Di ulil albab. Ulil albab itu ya orang Islam, dan orang Islam. Semua itu didongengkan cerita. Bagaimana orang yang paling kuasa, dari kuasanya sampai mata pengiran, Fir'aun lagi. Akhirnya direbut. Orang yang paling sukses. Itu. Tak ada yang sukses saya Harun. Akhirnya amblas. Bukan amblas, amblis yang bumi. Raja yang melawan pengeran nantang Nabi Musa. Nah, ini jadi kisah-kisah di dalam Quran itu ada 3. Nomor 1, kisah itu bukti ya Quran ditangkan wahyu, lan bukti akhir ya kanjeng Nabi ini ditangkan Rasul. Nomor 2, kisah di dalam Quran ini kita menegurkan perjuangan yang ketika Nabi meneguhkan semangatnya, kemauannya dan tekad kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu diuji adat. Nomor 3, ibratun li ulil albab, untuk contoh dan pelajaran. Bagaimana para hadirin ini? Orang ini zaman ini nasihat tuh, nasihat pasar bagaimana? Itu
Ini kadang tak masuk kadang. Kadang ini. Kalau nampak itu mati. Orang saya tak mengerti kan. Nak dia ini dominar cilik ni. Mungkin satu kebiasaan yang pada dulu ada mesti perlu dominan. Ni. Masya Allah, melebihi ini itu lama yang manasik ini banget nasihat. Mulanya betul nama arah cilik ni orang rajin juga. Menjadi semuanya ini dia di semuanya mereka ada orang takut ini semua mereka tidak. Tapi melihatnya kritik cuma begitu ada orang begini mana sedih betul. Ya apa paksa itu. Nah, memang cerita atau kisah adalah satu alat dakwah, alat untuk nasihat, alat untuk agama. Keputusan dengan baik mengumpulkan cerita-cerita lebih-lebih ikutnya. Mereka bertumbuhnya nanti anak. Mungkin orang nasihat itu terus kasih tak betul anak-anaknya. Tapi mereka Kunjungan cuman beda saya dia lebur mengasah lagi mereka kunjungan dulu kisah melala alta dalam Quran mereka itu taati firman Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam kesucian riwayat nabi juga riwayat tahun-tahun sekal mereka cukup itu mati. Mereka orang serius dengan mereka. Pas bisa mereka gagal. Saya malah Quran mereka betul bukan buku riwayat dengan buku dengan Quran bukan. Cuma ini berbeda ilustrasi. Malah beda dengan mereka ke alam cuma. Ingat hubungan Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf itu satu surat tunjangan Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf ini kemudian oleh itu biasa bisa kecil tebing. Jadi dia bakal beriin kenapanya mana kembongan ampun. Cerita Nabi Yusuf ini cerita kepahlawanan, cerita penderitaan, cerita percintaan. Itu sampai dia berkata sebenarnya mulanya kan ngocak tekan ganas pada santri kalau lebih masa buku roman buku percintaan saya kira bagus buku roman yang paling baik kan bila berapa abang di kanjana marga itu saya sudahlah saya kesana orang berkata itu lagi itu betul dalam Muhammad dihidupkan berkata dengan arwah antara Nabi Yusuf di romantis itu kan itu urusnya ada satu surat spesial adakah sebagai puncak daripada riwayat-riwayat yang punya kita akhibi mereka selain sepenting kunjungan pustikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka wajib orang yang meriwayatkan Nabi orang Islam wajib perlapaan wajib boleh Muhammad Jiriyah Nabi ramalah nama Sayyid Abdullah ini berijah nalikan anu berijah hijrah ke Madinah betul serius tapi wajib juga tak oleh itu tak wajib inilah wajib kisah mereka ada orang Islam lagi ini tak ngerti riwayat tentang Nabi kisah mereka termasuk agama iman mereka. Jadi macam diantar saja sahabat nomor 2 saja cik pustikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mereka oke salah Allah, tapi lagi takkan sopo kata Nabi Muhammad itu. Dia menjadi apa dia ini karena itu ada Israel yang begitu saya. Ya Allah. Itu yang tanah Arab. Ketemu dia ya. Yang bawa ini dia. Apa dia berita? Jadi itu jauh sejarahnya sampai kita ngerti, ya. Kitanya di Medina, lahirnya jadi di Mekah. Keterangan saja. Kita menerangkan, ya. Ya apa rencana Allah dengan dia? Ya itu mana dia? Ini plastik ya. Biar anak-anak sekolah umum. Kalau dia itu anaknya orang Islam, kalau di sekolah dasar, sekolah SMP, SMA, tidak diajarkan riwayat Nabi, orang tuanya harus wajib. Ini tak bisa tak? Yang tuanya, ya mungkin masih, mungkin takkan yang tak guru Islam. Bagaimana saya sahabat kalau tidak kenal orangnya itu? Coba kita tanya, sambuan wajib pada boten harus sifat-sifat Allah. Ini sama kita kan, apa kita Allah itu? Kau kan baca sahabat, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh. Lah, dia terbaik ada yang jadi, dia tak. Aku lewat tak ketahuannya, pelanggaran yang saya sulam. Pengeran itu tak kena didelok, tak iso diberayai, tak iso dikenal langsung. Ya ketinggalan itu Allah tak iso. Isane roh Allah, walane perlu. Dan orang terkenal ke Allah, oleh ke Allah, kecil telok. Mentera tekan dia Allah tak bisa. Maksud kirim apa dia Allah, apa kirim malaikat tak bisa. Maksud dia apa kirim malaikat kan? Apa kirim berusaha dia tak bisa kan? Ke Allah, yang ada sampai roh sampai di mana? Kalau yang tekan bisa diambil ada lagi. Ampun, ampun. Nanti kita harus tak bisa jawab sampean. Bukan apa kata ngambil aja. Sobi orang. Kan kita syukur Allah tak bisa sampean. Ketemu asalaman, ketemu ngale atau ngedin atau arasa tak bisa. Bisa nak kenal ke Allah selama telok. Nomor sekian kenal yang mana? Nama negara? Nama kau. Nama Allah Asmaul Husna wa Isa. Saya baca di sini. Nomor 2 kenal ke Allah teladan kenal sifat Allah. Saya baca di rumah paling kedesa. Siapa dia Allah bakti? Tak begitu kan? Orang ke Allah bila jalan orang ke sifat. Maka rohnya tak bisa. Ini nomor 2. Nomor 3. Kenal ke Allah teladan kenal hasil ciptaan Allah. Kedua Allah itu kan. Marilah gunung arif. Arif hati saja kepada Allah, minta kisah Allah. Jangan tak kira aja, tak kira bisa. Maaf saya yang ada saya termini. Profesor di mana serap kebelah Allah tak kira bisa. Ini kerja tanggapan anda sih. Maka kita mereka berAllah seperti kenal ke Allah kalau ada pasti kenal ke Allah. Berbeda orang Islam tak kenal ke Allah, tak ngerti sama sekali. Sebenarnya malah di supaya terima ini. Kita tadi kita mengenal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng terkasih kanjeng Nabi kita sendiri orang yang itu kalau sudah. Kita kenal apa nak? Ya mana ya itu
Putra Peter Kanjeng Nabi punika. Ana putra satu ini gambar. Tak sering ngajak sejarahnya. Seperti orang yang ramai negara. Juga negara lah. Itu ngerti. Saya sudah tak dengar. Lahir dari mana? Dengar. Wajib. Boleh anak kalian mengambil putra putri negara. Boleh. Boleh. Tak bisa kesusahannya. Kita kekuru. Yang dianggap ini kisah cerita sambil lalu. Karena itu soal cerita Isra Mi'raj juga harus dikasih tahu. Semua orang Islam termasuk anak-anak pemuda-pemuda betul nikah. Cerita nikah bukan soal anak bergantung sama kepercayaan nikah. Gimana? Mereka mengenai kedudukan kisah buat kita. Jadi kisah itu ada kisah yang wajib, ada yang harus diketahui oleh kita. Ada lagi kisah yang untuk dijadikan pelajaran. Kebetulan pelajaran. Kalau bila kapan jenengan sepanjang selesai pengajian malam maghrib, kisah-kisah saudara Al-Quran Al-Karim, saya mengenai riwayat nabi-nabi. Mereka bukan hanya penting untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi juga penting bagi kita. Kaki kita nih, kiai-kiai, guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpin-pemimpin, pokok umat Islam ini perlu mengenal bagaimana cerita nabi-nabi itu. Jika di dalam Quran nama-nama beberapa nabi dengan riwayatnya yang penting antara lain dari kelebihan nabi ini saya minta dicatat bagi orang-orang tua ya, buat anak-anaknya atau buat pemuda-pemuda harus mengenal sedikitnya beberapa nabi yang mempunyai hubungan dengan agama, yaitu satu riwayatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita catat nih, supaya dianjurkan kepada pemuda-pemuda Islam, pelajar-pelajar Islam, mahasiswa-mahasiswa Islam, paling sedikit untuk dengar riwayat ke-13 Nabi ini yang mendapat tempat khusus di dalam Quran, yaitu satu Nabi Nuh alaihissalam. Nomor 2 Nabi Hud alaihissalam. Ini arek-arek kata ya, semisi menuju SMP, rungokno di keterangan itu ya. Kon kudu mau belajar riwayat itu loh, Nabi Nuh, ya apa riwayat Nabi Nuh? Macam itu ngerti. Nomor 2 Nabi Hud, nomor 3 Nabi Saleh, nomor 4 Nabi Ibrahim, nomor 5 Nabi Lut, nomor 6 Nabi Syuaib, nomor 7 Nabi Yusuf, nomor 8 Nabi Musa dan Nabi Harun. Termasuk sama ya. Pas nomor 10 Nabi Daud, nomor 11 Nabi Sulaiman. Terus selanjutnya nomor 12 Nabi Isa. Yang nomor 11 Nabi Muhammad SAW. Sampai gak ada anak itu, sampai semacam putih, ibu, gak ada anak itu. Nah, kamu ngerti riwayat Nabi Jelas? Ya, sampai gak ada ngerti. Soalnya Nabi Jelas juga. Nah, itu dia ngajar malam semenjak kita boleh itu, ya dia itu, bapak ini dia. Apa mana Pak Ikolah, soalnya penyelidik. Nah, ini kita ini saya minta disebar luaskan.
Sebab ini menyangkut betapa pengertian iman dan pengertian agama seseorang perlu. Jadi saya tidak mengatakan wajib. Ini, si wajib namun riwayat ini kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib itu. Tapi ini sudah dianjurkan, ya. 13 ini. Tapi ini penting. Nah, untuk nek sampeyan setuju riwayat telilas Nabi ini dari kula dadekno pengajian langsung. Dari setuju. Jadi kula Sabtu malam Senin, kita tak Sabtu malam Senin kemudian Senin gitu. Jika kalau beliau Nabi ini dia cuma jadi kula beneran si pokok-pokok tu. Berbagai mak bisa tolerasi ke putra-putra, datang penakan dan seterusnya. Sebab riwayat Nabi kalau beliau nikah, Masya Allah, nikah kan kulmutu aki makailah. Niat menguataki iman, menguataki pengertian agama. Insya Allah anak-anak muda, pemuda-pemuda mempelajari sejarah riwayatnya 13 Nabi, insya Allah tepat. Iya, mari. Nah, nikah. Terus, malikabdi ibihi fi adat untuk meneguhkan iman kita. Insya Allah Anda tak salah saya. Tak saya berani berterangkan. Karena itu kalau beliau riwayat telah kita insya Allah cukupkan. Insya Allah kecuali Islam sekuat ujian mati ujian apa insya Allah sampai mati insya Allah. Ini kan sangkut nekroki. Disebar melakukan jenengan. Ya kalau ada buku atau ada pesan-pesan ini bisa sini belajar luas. Ada pula karena baan itu kalau belajar Nabi itu wiratan setong insya Allah. Ini mereka sebagai mukaddimah kaulah mengenai kisah ada hubungan sarang rekit. Kenapa Isra Mi'raj disebutkan Nabi Muhammad SAW. Maka bila ada itu sebagian pertanyaan. Ya, itu hampir kita kon. Cuma aku sebagian kita jawab itu dan bagaimana negara tanya fadilahnya apa keutamaannya ulang rezeki itu apa? Mesti betul-betul jawabnya ini. Kalau nyoan ribet lah, mereka sampai saya surat. Terus kita waktu malu kita dari surat tempat saya baca itu lah. Pokoknya kasih kenapa asal sholat ini depan? Cara materi dalam toilet, nama toilet kandung, toilet kandung. Nah, ini kita bisa tanya ni kan. Roda macam roda osober yang hamil, roda keselamatan begitu. Ini terkena jawab sekater sekilo bisa jawab. Mun asal ini sudah jadi umat ma'bud selamat samping depan kulit jawab tegas kulit anget. Menjadi satanya asal usul Mun asanya keterangan mengenai ikut penikah dalam agama mengenai kandungan lah kena aja bukan nomor setong kita jawab sudah jawab biasa kata insyaAllah dari kandungan begitu. Bagi penikah pertama dari air impon dari air pas peti darah kamu sudah impon peti darah pas peti kencing nikah menurut agama kita hukum fikih nikah yang kudu ya bertengan itu mulanya ini itu bertengan yang berbeda macam ngawur, itu kenapa dia ketuan itu udah pakai sarang dulu guys nah itu ketepan, itu sebab penting juga
mulai sampean putus bukan head nih. Sudah betul ya. Mulai tak kotor jangan mulai dulu. Terang nih, kemudian itu beda hukum itu dikit. Coba nih, mereng akhirnya. Membedakan dengan orang Pak Bulan. Nah ini, tak ada Pak Bulan, mereka tak ada hukum. Paham? Anak saya beda dalam Pak Bulan tak ada hukum. Mungkin orang dari Pak Bulan. Coba ini kan, ada akhirnya. Kerja pamannya sandian ngandung kita oleh Pak Bulan pas lahir buang kemen. Tahu saya pandiri, tahu saya pendem, tahu saya napa-napa pun buang pamannya kemen. Oh bapak saya kelebih, bapak saya kadang sering hukum. Montoran Pak Bulan. Nah, saya ngajak ngawur yang menonton sambil kurang-kurang. Kurang, saya sampai torai menikah. Lebih-lebih selasa je kena orang menikah. Berhukum lain menikah. Mungkin semester saya nak menikah. Beda lain urusan menikah. Betul beda kota lebih boleh kambian. Mungkin selasa ada. Tapi mengenai bayi mungkin orang Pak Bulan. Nikah tak hukum apa sih? Tapi kalau isi rupa daging, rupa kecil, lahir, kalau itu sudah daging, kalau itu ciret tak itu sih, itu bomo, tidak apa-apa, tak apa-apa. Tidak wajib dibungkus, bukan wajib didusi, bagaimana disebayangi. Lah, bukan wajib dibungkus, bukan wajib. Bukan wajib, tapi sunat. Dibungkus di pendem sunat, tapi bukan wajib. Paham ya? Monton Pak Bulan ke atas, ketika elevator di luar, ya, ini kebuli oleh hukum. Ketika kandungan ini kemudian Pak Bulan ke atas, punya romat nikah. Romat nikah. Sahabat mencari agama, paham anak kelak pun oleh Pak Bulan pas lahir, mereka wajib kekandung, wajib kekafan, wajib ketemu. Paham ke? Jadi pun anjur kemana sekali kenyaman apa? Pak Bulan ke atas, tak kenal tahu dan buang menikah. Wajib pandai dan wajib kudu dan wajib kan dan anak kelak seekor kelak itu saya di Pak Bulan ke atas nih kan, mereka opamanya kelahir mati, tak acereng, tak atoa, tak napa. Tapi mau sampai acereng, mereka wajib itu begini, kita beda deh. Selain wajib kita bikin, wajib maksudnya, kudu, wajib itu dan wajib salah. Membayi masalah dan ajar itu orangnya salah toh, tak salah. Paham kan? Ini kan nomor berapa kelakuan keterangan ini kan nomor 2 ini. Maka seperti ini, dengan ampun umur bulan, mereka umat jadi orang biasa. Lah ini kan. Sekian bulan mereka pun apanya mana mati tak makan dan yang keboreng kamu jelas ya? Makan gula motor ke pancingan Pak
belum dikatakan mulai oleh hukum anak kita. Kan itu. Sebab kenapa? Sebab anak bayi ini kamu tak bulan dikatakan mulai dirinya berguna. Paham ya? Mungkin dari wadah dalam hadis keterangan dia malaikat si masuk ke rahim ni, masuk ke tabut ni. Perlu knowledge nasib anak ni kan. Anak ni kan knowledge area hoki, area Islam, area pakai mata syahadat, mata iman, mata butuh, mata napal.